Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Yeay, senang sekali kalau pada kesempatan kali ini kita boleh kembali bertemu di dalam video podcast ini. Dan mungkin saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu berkaitan dengan judul thumbnail kita, yaitu tentang mengenal Lukas. Mungkin Bapak Ibu bingung kali ya, termasuk ya saya mungkin juga memberikan yang membuat ini semua menjadi bingung gitu. Kenapa? Karena harusnya kan kita menyelesaikan Matius, kok tiba-tiba ke Lukas gitu. Oke, baik, saya akan memberikan sebuah informasi terlebih dahulu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi selama ini kita waktu membahas kitab Matius, waktu dari awal pertama kali kita ngebahas tentang Matius, itu sebenarnya komsel saya pun sedang saya ajari tentang kitab Matius juga sebenarnya. Kita bareng-bareng gitu berjalannya. Nah tapi waktu itu saya di dalam komsel saya mau menerangkan sebenarnya bukan cuma Matius, tapi Matius, Markus, Lukas secara sekaligus. Karena seperti kita tahu bahwa ini tiga kitab ini adalah kita sebut dengan Injil sinoptik, dan kita sudah ingat, dan kalau kita mau ingat lagi sinoptik itu artinya apa? Melihat bersama-sama. Jadi makanya ada kesamaan cerita, kemiripan cerita tetapi dengan penekanan yang berbeda. Itulah makanya waktu di dalam pembuatan bahan komsel itu saya membuatnya tetap dimulai dari Matius, tetapi di perjalanannya saya berusaha mengurutkan penjelasannya berdasarkan kronologi cerita. Maka dari kemarin dari silsilah Yesus, waktu itu saya langsung pindah ke kitab Lukas. Karena setelah silsilah yang menjelaskan tentang kelahiran Yesus itu lebih banyak di kitab Lukas. Lalu setelah dari kitab Lukas 1 itu saya pindah lagi ke kitab Matius 1 yang bagian ayat 18 itu di perikop kedua. Nah kenapa begitu? Karena secara kronologisnya seperti itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan saat itu video ngulik firman kita juga udah mulai jalan. Nah sekarang ini setelah lumayan padatnya kegiatan, saya jadi agak kewalahan kalau harus menyiapkan dua bahan dan lain sebagainya macam. Nah makanya saya dengan demikian saya mau mengambil sebuah kesimpulan kalau kita lebih baik belajar dari satu bahan yang sama aja. Jadi bahan ini kita pakai dari apa yang saya sudah bahas, yang saya sudah gali di dalam penjelasan komsel saya. Dan ini berarti kita akan membahas kitab sinoptik ini, kitab Matius, Markus, Lukas dengan secara berurutan. Dan kita akan terus mempelajarinya di dalam video-video ngulik firman ini. Jadi sekarang kita akan sama-sama mempelajari Injil sinoptik secara bersama-sama. Untuk itu pada saat ini, kemarin kita sudah membahas Matius sampai ke Matius 2. Nah tetapi sebenarnya cerita tentang kelahiran Yesus banyak dijelaskan di dalam Lukas 1. Maka dari itu kita akan berusaha juga saat ini untuk membahas kitab Lukas. Tetapi sebelum masuk kepada Lukas 1 dan melanjutkan sampai seterusnya, saya ingin kita semua Bapak Ibu dan saudara sekalian, teman-teman sekalian, saya ingin kita sama-sama mengenal terlebih dahulu latar belakang Lukas ini supaya kita bisa sama-sama punya pemahaman yang sama waktu membaca kitab Lukas. Jadi kita punya dasar satu pemikiran yang sama, meskipun mungkin nanti di dalam penafsirannya kita bisa berbeda-beda. Tetapi setidaknya kita punya dasar pemikiran yang sama gitu. Baik, Injil Lukas. Seperti yang udah pernah dibicarakan bahwa kitab-kitab Injil ini kan kita tahu kitab Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab-kitab Injil ini ditulis oleh 2 rasul dan 2 orang yang bukan rasul. Nah Lukas ini bukan rasul tentu saja. Bukan, sekali lagi Lukas ini bukan rasul. Tetapi dia di mentoring atau dididik langsung oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Nah nanti kalau kita mau coba melihat kepada ceritanya, apakah benar si Lukas ini adalah apakah pengikutnya atau mungkin dia adalah orang yang menjadi muridnya Paulus atau diajar atau dibimbing oleh Paulus. Nanti kita bisa melihat dari penulisannya dia di kitab
lainnya. Jadi Lukas itu menulis 2 kitab. Kitab pertama itu Lukas dan kitab selanjutnya adalah Kisah Para Rasul. Makanya nanti pembukaan daripada kitab Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul, nanti di bagian pertama dari kitab itu akan ada kata Theophilus gitu. Ada kata Theophilus. Nah, tapi nanti ada perbedaannya di Theophilus di Lukas, cara menyapanya yang mau saya sampaikan. Cara menyapanya Lukas di dalam Lukas di dalam menyapa Theophilus di dalam kitab Lukas dengan pembukaan kitab Kisah Para Rasul nanti ada sedikit perbedaannya. Tapi kita akan masuk ke sana kalau kita udah membahas dengan lebih detail. Jadi yang harus kita mengerti adalah di dalam kitab Kisah Para Rasul kita tahu nih bahwa ceritanya banyak banget tentang Paulus tuh banyak sekali. Itu dimulai kisah Paulus itu dimulai dari dia di pemanggilannya ya, tentu saja di dalam Kisah Rasul 9. Nanti sampai seterusnya tuh banyak sekali kisahnya Paulus. Nah, ini yang kita harus tahu bahwa sekali lagi Lukas bukan rasul, tetapi ia penulisannya sangat dipengaruhi oleh Rasul Paulus. Sekali lagi dia bukan rasul, dia tapi penulisannya dipengaruhi oleh Rasul Paulus. Lalu kalau gitu dia siapa? Nah, Lukas ini adalah seorang tabib, atau zaman sekarang tuh sebutannya adalah dokter. Dia adalah seorang tabib, dia seorang bangsawan. Dia juga tabib, bukan tabib sembarangan gitu, atau bukan dokter-dokter yang melayani orang yang biasa. Dia melayani kaum-kaum bangsawan. Nah, sudah tentu kalau orang yang seperti ini, dia berarti orang yang terdidik dan terpelajar yang sangat tinggi gitu. Nah, itulah Lukas. Tetapi tidak hanya itu. Satu hal yang menarik, Lukas itu adalah seorang sastrawan. Jadi penulisannya nanti akan mengandung banyak seni. Jadi sekali lagi karena dia adalah seorang sastrawan, dia waktu menulis akan ada banyak hal yang berkaitan dengan ya tentu karya sastra. Karya sastra berarti kita harus memikirkan bahwa ini akan ada seninya gitu di dalam menulis sebuah karya. Nah, itu jadi sedikit yang harus kita tahu tentang Lukas. Nah, jadi kalau kita satu poin yang penting nih, karena dia adalah seorang sastrawan, maka kalau kita membaca atau melihat sebuah karya yang bagus, maka apa sih yang biasanya akan terjadi kepada kita? Kita akan berdecak kagum, wah gitu kayak, wow ini indah sekali. Nah, Lukas itu sangat membawa kita untuk bisa menikmati kekaguman kepada Tuhan tuh sampai sebegitunya. Makanya kalau kita mungkin waktu baca kitab Lukas, oh cuma dapat hal-hal yang sederhana, oh iya saya tahu ini. Kalau cuma sampai di tahap pengetahuan, lebih baik kita baca lagi ulang Lukasnya. Kenapa? Karena sekali lagi, kitab Lukas ini mengandung hal-hal yang akan membuat kita menjadi amazed gitu terhadap Allah yang sangat luar biasa. Dan juga tetapi kekaguman ini tentu ada dasar dalam kebenaran gitu ya. Nah, dia adalah seorang tabib, kita nanti bisa lihat di dalam Kolose 4 ayat 14. Dia tabib kalangan bangsawan, berpendidikan tinggi. Nah, tema besar daripada kitab Lukas adalah Yesus, juru selamat yang ilahi dan manusiawi. Sekali lagi, Yesus adalah juru selamat yang ilahi dan manusiawi. Dan penekanan besar sebenarnya kitab Lukas ini terhadap kemanusiaan Yesus. Sekali lagi, penekanan besar kitab Lukas ini adalah terhadap kemanusiaan Yesus. Dan nanti kalau kita mau baca sebenarnya, kita kan sebagai manusia yang sekarang ini sedang dikuduskan oleh Allah, atau dalam tanda kutip atau dalam bahasa lain artinya kita sedang dibentuk semakin serupa dengan Yesus. Kita harus mengerti bagaimana menjadi manusia, dan manusia itu nanti akan seperti apa dan juga apa sih yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita mau mengerti dan mau memahami tentang manusia, maka kita harus mengerti kitab Lukas dengan baik. Karena apa? Karena penekanan kitab Lukas adalah kemanusiaan Yesus. Maka kalau kita mau memahami tentang kemanusiaan, bagaimana manusia, bahkan nanti kalau kita mau bahas tentang manusia itu nanti di akhir zaman itu akan seperti apa, atau nanti akan bagaimana, kita bisa melihat nanti di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas ini menekankan dan menerangkan itu dengan sangat baik. Tapi itu nanti akan di akhir-akhir gitu ya. Kemudian penulisan kitab Lukas ini bukanlah untuk orang Yahudi awalnya. Jadi kalau penulisan untuk orang-orang Yahudi tentu penulisannya harus lugas gitu ya, langsung to the point. Karena mereka terbiasa dengan firman yang disampaikan to the point gitu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Tetapi kalau misalkan itu perbedaannya orang Yahudi dengan orang-orang Yunani gitu ya,
yang terpengaruh dengan kebudayaan Yunani, itu akan ada sangat perbedaan yang sangat besar gitu di antara kedua golongan ini. Maka kita harus memahami ini dengan baik. Nah, apa sih tujuan dari penulisan kitab Lukas gitu ya? Apa sih tujuan dari penulisan? Yang pertama, agar pembaca memahami bahwa Injil itu untuk semua, tidak hanya untuk orang Yahudi tetapi juga seluruh bangsa. Jadi yang harus kita mengerti adalah di dalam pemikiran orang Yahudi, jadi mereka hanya berpikir bahwa Mesias itu hadir hanya untuk menyelamatkan bangsa Yahudi saja. Atau mungkin kalau di dalam bahasa kita sekarang adalah Israel itu biji mata Tuhan, dan kita masih mengaitkan Israel biji mata Tuhan itu dengan bangsa Israel gitu. Padahal kalau kita mau lihat baik-baik, Israel biji mata Tuhan itu di dalam konteks perjanjian baru itu bicara tentang Israel rohani gitu. Nah, saya tidak mempermasalahkan kalau ada orang yang berdoa kepada bangsa Israel, untuk bangsa Israel. Tentu saja kita harus berdoa bagi kedamaian bangsa-bangsa, dan juga kita harus berdoa supaya setiap bangsa itu tidak tegar tengkuk gitu ya. Tetapi kita juga harus memahami, ada orang yang bilang kalau kita mau diberkati kita harus berdoa untuk bangsa Israel as in bangsa gitu, betul-betul bangsanya gitu secara physically gitu. Tapi apakah itu benar gitu? Apakah kaitannya seperti itu? Nah, Bapak Ibu, ini adalah bahayanya. Kalau kita berpikir bahwa sampai detik ini bahwa Israel itu adalah Israel yang diberkati Tuhan itu dalam artian adalah bangsa secara fisik, maka Bapak Ibu, kita ini adalah manusia yang enggak diberkati Tuhan dong artinya. Kalau kita masih berpikir dengan cara berpikir yang bahwa Israel ini bicara tentang bangsa yang ada di dalam perjanjian lama, yaitu bangsa Israel, maka ada sebuah kebahayaan. Makanya kita harus mengerti Israel yang dimaksud di dalam Alkitab tentu saja adalah Israel rohani gitu ya. Terutama kitab Lukas mau menerangkan itu. Makanya keselamatan itu terbatas tapi universal. Apa maksudnya terbatas tapi universal? Terbatas hanya untuk orang-orang pilihan, tetapi universal, artinya pemberitaan ini harus disampaikan kepada semua orang. Sekali lagi, pemberitaan Injil itu universal, tetapi keselamatan itu terbatas. Sekali lagi, pemberitaan Injil itu universal, tetapi keselamatan itu terbatas. Dan itulah yang mau diterangkan oleh kitab Lukas ini. Karena sekali lagi Lukas bukan ditulis untuk orang Yahudi, tapi untuk orang-orang non-Yahudi. Dan ini berarti bahwa keselamatan ada juga bagi bangsa lain, tetapi keselamatan hanya untuk orang-orang pilihan, terbatas tapi universal. Itulah kitab ini. Kemudian kitab ini, tujuan kedua adalah kitab ini mau meyakinkan pembacanya tentang kebenaran yang telah diajarkan kepada mereka. Apa maksudnya untuk meyakinkan pembaca? Nanti kita akan melihat di dalam Lukas 1, apa sih yang terjadi kepada kitab Lukas waktu kitab Lukas ini ditulis gitu ya. Terus yang ketiga, membantu mereka memahami bagaimana penolakan Israel terhadap Yesus dan masuknya orang bukan Yahudi ke dalam kerajaan Allah. Itu semua adalah bagian dari rencana Allah. Sekali lagi, membantu mereka memahami bagaimana penolakan Israel terhadap Yesus dan masuknya orang bukan Yahudi ke dalam kerajaan Allah. Itu semua adalah bagian dari rencana Allah. Jadi itu nanti yang kita coba pelajari dari kitab Lukas. 4. Untuk mengklarifikasi bahwa Yesus tidak mengajarkan bahwa kedatangannya kembali secara fisik akan segera terjadi, tetapi akan ada periode antara kebangkitannya dan kedatangannya kembali. Nah, tentu banyak orang yang bilang bahwa Yesus pasti akan datang segera gitu. Alkitab juga menekankan kata kesegeraan kedatangan Yesus ini. Tetapi banyak orang yang memaknai ini dengan salah gitu. Makanya kekristenan dari dulu sampai sekarang diolok-olok. Kenapa? Karena perkataan tentang Yesus akan datang segera, tapi sampai detik ini Yesus belum datang gitu. Seakan-akan mereka tidak percaya atau bahkan menghina gitu, mengejek kedatangan Yesus. Padahal ada suatu makna yang sebenarnya ini bukan, kita nanti akan membahas deh, tapi bukan sekarang. Tentang bagaimana sih memaknai kedatangan Yesus yang segera ini, apa artinya? Nah itu, tentu untuk itu makanya sama-sama kita harus terus belajar dan terus follow, subscribe dan share ngulik firman ini. Tujuan yang terakhir, untuk menekankan bahwa mereka tidak perlu takut terhadap kekuatan duniawi seperti Roma. Di waktu penulisan kitab
Lukas ini nanti kita akan lihat di Lukas 1. Jadi Lukas 1 ini kita akan nanti lihat tujuannya gitu ya dengan secara teks gitu. Jadi memang waktu kitab Lukas ditulis ada sebuah hal yang sedang terjadi di tempat di mana Lukas menulis ini. Jadi ada sebuah hal yang sedang terjadi. Apa itu halnya? Nanti kita akan lihat di Lukas 1 setelah ini di video berikutnya. Jadi kita harus mengetahui bahwa Alkitab juga banyak kali juga ada membahas tentang politik gitu ya. Memberikan kekuatan juga kepada orang-orang supaya tetap hidup benar meskipun negara dalam kekacauan. Bagaimana tetap punya pengharapan di tengah-tengah kekacauan daripada sebuah negara kayak gitu-gitu. Atau kekacauan di dalam teks ini di dalam kaitannya kitab Lukas ini tentu adalah penindasan. Nah, ini yang juga nanti akan dibahas di dalam Lukas. Nah, ternyata Lukas itu banyak membahas seperti itu. Kemudian kalau kita mau lihat lagi nanti kitab Lukas ini punya metode penulisan namanya traveling method gitu. Traveling method. Jadi Lukas itu membuat kisahnya itu seperti sebuah perjalanan gitu, menuju ke sebuah hal dan pengurutannya adalah seperti demikian gitu. Jadi itulah makanya nanti kitab Lukas ini sangat apa ya? Sangat indah, sangat indah dimaknai gitu kalau kita mengerti tentang traveling method ini. Nanti kata-kata yang mendukung traveling method ini adalah pada suatu kali terus masuk ke daerah mana, Yesus masuk ke daerah mana, ke sini. Nanti perjalanannya itu akan menuju kepada satu titik gitu, yaitu Yerusalem tentu saja. Nah, nanti kita akan membahas itu semua di dalam kitab Lukas. Jadi Lukas ini cara menulisnya tidak sembarangan. Nanti ada hal yang terjadi, ada perbedaan antara kitab Lukas dengan kitab Matius gitu. Tentu kedua orang ini adalah orang yang sangat teliti gitu ya dan juga sangat sistematis di dalam penulisan. Apalagi sebenarnya kalau kita mau ngomongin kronologi, yang paling sistematis secara kronologi tentu saja adalah Matius gitu. Lukas orang pintar. Saya nggak bilang Lukas itu tidak, berarti apakah dia tidak sistematis? Karena gini, ada urutan yang berbeda di dalam kitab Matius dengan kitab Lukas. Nah, sekali lagi, ada urutan yang berbeda di dalam kitab Matius dengan kitab Lukas. Nanti misalnya di Matius tuh diurutkannya seperti ini, tapi di Lukas tuh bisa tiba-tiba ngacak, tiba-tiba yang harusnya apa duluan di Matius, kok jadi itu duluan gitu. Terus nanti kisah berikutnya baru ngebahas yang duluan itu. Nah, nanti ada hal-hal yang seperti itu gitu di dalam kitab Lukas gitu. Lalu bagaimana memaknainya? Nah, tentu nanti ada hal-hal dan cara-cara yang akan kita lihat untuk bisa memahami kitab Lukas ini dengan baik. Nah, demikian Bapak Ibu untuk latar belakang kitab Lukas ini, supaya kita bisa memahami sama-sama bahwa kitab Lukas adalah kitab yang betul-betul memberikan sebuah keindahan yang ditulis oleh seorang yang sangat luar biasa, terpelajar, dan juga dia adalah seorang bangsawan, dia adalah dokter kalangan bangsawan, tetapi dia juga mengikuti Kristus, dan nanti kita akan melihat Lukas itu sangat muak dengan cinta uang, dengan orang-orang yang sangat cinta uang. Makanya nanti ada banyak banget di dalam kitab Lukas itu hal-hal yang memperbandingkan antara kekayaan dengan kemiskinan gitu. Nanti akan kita lihat juga. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk latar belakang dari kitab Lukas ini. Ini perlu kita sama-sama cermati supaya kita tidak salah waktu membaca kitab Lukas, dan waktu baca kitab Lukas kita menemukan keindahan-keindahan. Jadi saya berharap waktu nanti kita mau memulai kitab Lukas ini, bagian daripada latar belakang ini jangan dilupakan, tapi harus diingat supaya keindahan penulisan kita bisa temukan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai kitab Lukas ini, dan nanti kita akan masuk ke dalam Lukas 1 di video selanjutnya. Maka itu jangan lupa untuk terus like, share, dan subscribe video Ngulik Firman. Dan jangan lupa juga untuk masuk ke dalam membership daripada Ngulik Firman, karena di situ akan dibahas mengenai doktrin-doktrin kekristenan. Nah, Bapak Ibu mungkin kita mulai dengan Allah Tritunggal kemarin. Kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut, mungkin kalau dibilang mau ini kalau bisa ya, kalau Bapak Ibu ingin terus belajar ya silakan masuk ke dalam membership itu. Di situ juga pertanyaan-pertanyaannya akan saya jawab dengan lebih serius dan lebih terperinci gitu dibanding kalau di feed yang umum gitu, video-video yang umum.
Jadi silakan Bapak Ibu jika ingin belajar lebih dalam dan juga ingin kita mendiskusikan sesuatu lebih dalam, mari join kepada membership daripada Ngulik Firman. Jika Anda tidak tahu caranya, nanti saya bisa membantu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus share, like, dan subscribe video Ngulik Firman. Dan jangan lupa untuk terus membaca Alkitabnya. Karena video-video dari Ngulik Firman bukanlah sarana untuk mengganti pembacaan Alkitab Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terima kasih semua dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengulik.